Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas genap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan karuniakan untuk kita, terutama nikmatul iman, nikmat keimanan, nikmatul Islam, nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita dan teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat dan siapapun yang mengikuti jejak beliau dengan baik ila akhir zaman. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan sedikit dari tafsir surat Al-Asr, yang mana kita ketahui surat Al-Asr ini hanya terdiri dari 3 ayat. Tetapi dari 3 ayat ini mengandung makna-makna yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian, kecuali mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka saling mewasiatkan terhadap perkara yang hak dan saling mewasiatkan terhadap kesabaran. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal 'asr, demi masa. Sebagian yang lain mengatakan al-asr di sini adalah akhirun nahar, waktu akhir siang, yaitu waktu asar. Kenapa demikian? Karena akhirun nahar, akhir dari siang ini adalah waktu yang paling utama. Sebagaimana salat al-asar, salat asar tusamma as-salat al-wusta. Salat asar itu dinamakan juga salat wusta. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafidzu 'ala salawati was salatil wusta.
jagalah sholat dan juga sholat al-wusta. Jagalah sholat, yaitu sholat yang 5 waktu, dan juga sholat al-wusta, yaitu sholat asar. Ya, dalam keadaan sholat asar termasuk dari sholat 5 waktu. Ini menunjukkan keutamaan sholat al-asar. Dan al-wusta al-fudla adalah yang paling utama, yang paling afdal. Karena itu disebutkan al-asar ini adalah waktu yang paling utama. Wal asr di sini sebagian mengatakan adalah waktu asar. Waktu asar yaitu waktu akhir siang sebelum maghrib. Ya, akhir siang. Ya, waktu asar itu dimulai ketika bayangan benda itu sudah 2 kali dari wujud aslinya. Kemudian sebagian mengatakan al-asr di sini adalah az-zaman, waktu secara umum. Ya, waktu secara umum adalah az-zaman atau ad-dahr. Waktu secara umum dan termasuk di situ waktu asar. Ya. Dan ini yang insya Allah lebih sahih pendapatnya. Ya. Yaitu apa? Bahwasanya al-asar di sini maknanya adalah az-zaman. Ya. Ad-dahr, zaman atau waktu secara umum. Ya, demi masa atau demi waktu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya? Untuk menunjukkan bahwasanya sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya dari kalangan makhluk adalah sesuatu yang luar biasa. Ya. Pertama yang kita harus pahami, Allah Subhanahu wa taala fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa taala itu melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan Allah inginkan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, bersumpah. Terkadang Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya atas namanya sendiri, bersumpah dengan dirinya sendiri. Ya. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluk-makhluknya. Dan ini sama sekali tidak bisa dijadikan dalil ya, argumen bahwasanya boleh berarti bagi kita untuk bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Apa dasarnya? Dasarnya Allah sendiri pun bersumpah dengan nama-nama makhluk. Ya, kita harus paham bahwasanya yang terikat dengan syariat itu adalah kita. Ya. Yang menjadikan syariat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya untuk bersumpah ya atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Man kana halifan falyahlif billah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia hendak bersumpah, maka bersumpahlah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang dia bersumpah ya dengan selain nama Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Ya. Dalam lafaz yang lain, faqad kafar. Man halafa billahi faqad kafar. Barang siapa yang melakukan atau bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah kufur. Ya. Walaupun para ulama mengatakan asyirku di sini, kesyirikan di sini adalah syirik asghar. Ya, tidak sampai mengeluarkan dia dari millah, dari agama. Tapi ini adalah dosa besar, bahkan dosa yang paling di antara dosa yang paling besar, lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Ya, ketika dia mengagungkan
selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia bersumpah, ya, dia mengagungkan yang dia bersumpah atas namanya tersebut. Ya. Lalu bagaimana dengan Allah? Ya, Allah Subhanahu wa taala fa'alu lima yurid. Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya akan apa yang dia lakukan, tapi kitalah, hamba-hambanya lah, ya, yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal asri, demi masa. Ini menunjukkan bahwasanya al-asr atau az-zaman adalah perkara yang sangat penting. Ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas sesuatu dengan nama sesuatu dari makhluknya, dan kita akan dapatkan banyak dalam Al-Qur'an. Ya, wal asri wad duha wal laili idza saja. Ya. Wasyamsi, ya, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya makhluk yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas namanya ini memiliki ahamiyah, ya, suatu perkara yang penting, perkara yang agung. Ya. Supaya apa? Supaya kita memperhatikannya. Apa hikmah yang dibalik Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk tersebut? Ya, seperti al-asr, ya, wal asr, demi masa, demi waktu. Kita tahu bahwasanya waktu ini adalah perkara yang sangat penting, perkara yang sangat agung. Kita beramal, ya, pada waktu. Ya. Kita beramal, ya, pada waktu-waktu. Waktu adalah perkara yang sangat penting. Ya, yang harus dimanfaatkan. Waktu tersebut untuk perkara yang baik. Perkara yang hak, perkara yang benar. Kalau kita tidak menggunakan waktu tersebut, kita tidak menyibukkan waktu dengan perkara yang benar, perkara yang hak, maka waktu akan menyibukkan kita dengan perkara yang batil. Nasallallahu alaihi. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Sungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ya, dan sumpah itu untuk menyatakan atau untuk menegaskan apa yang kita nyatakan itu adalah sesuatu yang benar-benar dan sesuatu yang penting. Ya. Dan benar adanya, bukan suatu kedustaan. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala adalah perkataan yang benar semuanya, tidak ada perkataan yang tidak benar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah untuk menegaskan bahwasanya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Bahkan tidak hanya satu penegasan di dalam kalimat ini, ya, wal asr, ini adalah sumpah, penegasan pertama. Inna ada inna di situ. Ini juga taukid, penegasan yang kedua. Lafi ada lam, lafi khusrin. Ya, ini juga penegasan yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya manusia benar-benar di dalam kerugian.
Ya. Siapa saja? Semuanya. Karena lam yang ada pada al-insan itu lam listighraq. Ya, yaitu inna kulla insanin lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia itu berada di dalam kerugian. Ya. Yang kaya, yang miskin, yang penguasa, yang rakyat jelata, perempuan, laki-laki, besar, kecil, dan lain sebagainya. Semuanya di dalam kerugian. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan demikian. Dengan 3 penegasan. Ya. Kerugian di dunia dan di akhirat. Illa kecuali. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mengecualikan dari manusia yang mengalami kerugian ada 4 sifat. Yang kalau seseorang itu memiliki 4 sifat ini, maka dia selamat dari kerugian. Apa 4 sifat tersebut? Illalladzina amanu. Yang pertama, dia beriman. Kecuali orang-orang yang beriman. Ya. Wa amilus salihat. Dan mereka beramal dengan amalan soleh. Wa tawasau bil haqq. Mereka saling mewasiatkan terhadap perkara al-haq. Wa tawasau bis sabr. Mereka saling mewasiatkan terhadap perkara kesabaran. 4 perkara. Yang pertama adalah al-iman. Dan al-iman apa yang dimaksudkan dengan al-iman? Secara bahasa al-iman maknanya adalah tasdiqun jazim. Ya, pembenaran yang pasti tanpa ada keraguan sedikit pun. Ini al-iman. Ya. Dan secara istilah al-iman adalah al-i'tiqadu bil janan wal qawlu bil lisan wal amalu bil jawarihi wal arkan. Keimanan adalah keyakinan di dalam hati. Diucapkan oleh lisan dan diamalkan oleh anggota badan. Dengan perbuatan kita. Ya. Yazidu bitta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Yang mana keimanan ini dia bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dia bisa berkurang dengan sebab perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu adalah mereka, hanyalah mereka yang ketika disebut Allah, ya, wajilat qulubuhum, hati-hati mereka merasa takut. Dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana, maka itu akan menambah keimanan mereka. Ketika dibacakan ayat Allah, apalagi ketika mereka membacanya sendiri.
Maka al-iman itu bertambah. Dengan sebab apa? Dengan sebab ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bil maksiyah, maka sebagaimana keimanan itu bisa bertambah dengan ketaatan, maka juga dia akan berkurang dengan sebab kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, wal iyadzubillah. Dan al-iman sebagaimana pengertiannya tadi mencakup 3 hal. Ya, keyakinan di dalam hati. Ya, yang kedua adalah diucapkan dengan lisan apa yang dia yakini dalam hati tersebut, kemudian dia buktikan dengan amalan. Ya. Tidak cukup seorang itu dia hanya beriman di dalam hati saja tanpa dia mengucapkan dengan lisannya. Ya, tidak dikatakan beriman orang yang demikian. Kalau benar keimanannya, terus apa yang menghalangi dia untuk mengikrarkan keimanannya tersebut? Tidak cukup seorang dia mengatakan yang penting aku beriman di dalam hati. Ya. Ketika dinyatakan, nyatakan keimananmu, tegaskan, ikrarkan keimananmu tersebut. Ya dia tidak mau. Maka dia percuma. Seperti keadaannya Abu Talib. Ya, ketika menjelang kematiannya, Abu Talib, paman Rasulullah SAW, ya, yang dia mencintai keponakannya, yang berusaha membela keponakannya, bahkan ikut diboikot bersama keponakannya, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib alaihi salatu wassalam. Dan Rasulullah SAW sangat mencintai pamannya tersebut. Ketika menjelang kematiannya, maka dengan penuh harap Rasulullah SAW berkata kepada pamannya tersebut, "Ya am, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha indallah. Kalimat yang aku akan menjadikan kalimat tersebut hujjah. Ya, sebagai argumen. Aku bela engkau dengan kalimat tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan disebutkan bahwasanya Abu Talib dia mengakui kebenaran agama keponakannya, tapi dia tidak mau menyatakan keimanannya. Kenapa? Khawatir celaan dari kaumnya. Khawatir kalau dikatakan bahwasanya dia tidak suka terhadap agama bapaknya sendiri, Abdul Muttalib. Maka dia, kata Rasulullah SAW, mata ala millati Abdul Muttalib. Dia mati di atas agamanya Abdul Muttalib, yaitu agama kekufuran dan kesyirikan, wal iyadu billah. Kenapa? Karena dia tidak mau menyatakan keimanannya dan mengucapkan la ilaha illallah. Demikian juga halnya kalau seorang itu mengucapkan la ilaha illallah, dia ucapkan dengan lisannya amanna billahi wal yaumil akhir, tetapi hatinya tidak meyakini, maka ini juga tidak disebut orang-orang yang beriman. Bahkan mereka adalah orang-orang munafikin. Ya, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mereka mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah. Kami beriman kepada yaumil akhir, pada hari akhir, hari kiamat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma hum bimumin, dan mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Walaupun lisan mereka mengucapkan kami beriman kepada Allah, walaupun lisan mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi mereka mengucapkannya tidak dengan kejujuran.
Kenapa tidak dengan kejujuran? Karena hati mereka tidak meyakini apa yang mereka ucapkan. Maka yang demikian itu tidak bermanfaat. Sebagaimana tidak bermanfaat keimanan orang-orang munafikin yang menyatakan keimanannya, tetapi hatinya menyimpan permusuhan dan kekufuran ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus seorang itu meyakini dengan hatinya, kemudian dia mengucapkan dengan lisannya, ya, kemudian dia buktikan dengan amalan soleh. Karena tanpa amalan soleh, ya, bagaimana seorang itu bisa dikatakan beriman? Karena kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan tunduk kepada perintah Allah, kepada larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak beramal, berarti dia tidak tunduk. Ya, apa yang membuktikan keimanan dia kalau dia tidak beramal? Maka harus 3 unsur ini. Keimanan adalah al-i'tiqad, keyakinan di dalam hati, yang diungkapkan, diikrarkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amalan soleh. Dan amalan soleh ini termasuk dalam keimanan. Wa amilus solihat, dan mereka beramal dengan amalan soleh. Ya. Bukankah amalan soleh sudah termasuk dalam keimanan? Iya, amalan soleh sudah termasuk keimanan. Dan ditegaskan lagi karena pentingnya perkara ini. Wa amilus solihat, mereka beramal dengan amalan soleh. Beramal dengan amalan soleh. Tidak hanya mereka beriman, ya, tetapi juga mereka beramal dengan amalan soleh. Lalu apa yang dimaksud dengan amalan soleh? Amalan yang terpenuhi syarat-syaratnya. Yaitu terpenuhi syarat-syarat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalan soleh, amalan yang terpenuhi 2 syarat di situ. Yang pertama adalah al-ikhlas. Bahwasanya amalan tersebut dilakukan karena mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah al-ikhlas. Ya. Tanpa al-ikhlas, maka amalan seorang itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu hanyalah tergantung dengan niat-niatannya. Ya. Dan tidaklah seorang itu mendapatkan kecuali apa yang dia niatkan sesuai dengan niatnya. Maka barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, itu dia ikhlas. Ya, dia ikhlas, ya, untuk menyamatkan agamanya, untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dia tinggalkan tempat kelahirannya, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan hartanya demi untuk menyelamatkan agamanya. Maka hijratuhu ilallahi dan ilallahi wa rasulih, maka benarlah hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka benar-benar mengikhlaskan agama itu hanya untuk Allah. Tetapi ketika mereka tidak ikhlas, ya, faman kanat hijratuhu lid-dunya aw imra'atin lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Barang siapa yang hijrahnya itu adalah karena perkara dunia, bukan karena Allah, bukan karena patuh terhadap
perintah Rasulullah, tetapi karena dunia yang ingin dia capai. Aw imra'atin yankihuha, atau karena ada perempuan yang ingin dia nikahi. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya ya kepada apa yang menjadi tujuannya. Tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan ganjaran pahala yang luar biasa bagi mereka yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak terima amalannya karena hilang syaratnya, yaitu al-ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua adalah al-mutaba'ah. Amalan tersebut harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan tuntunan yang dituntunkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal dengan amalan, suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari urusan kami, dari agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Aku sempurnakan nikmat kalian untuk kalian dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Islam telah sempurna dan tidak membutuhkan tambahan, pengurangan, pergantian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala yang bertugas menyampaikan risalah, telah menunaikan kewajiban beliau. Telah menunaikan kewajiban beliau dan menyampaikan dan mengajarkan Islam dengan sempurna. Maka tugas kita adalah mempelajari apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita adalah beribadah sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan dua syarat ini, yang kalau kita perhatikan dua syarat ini, al-ikhlas wal mutaba'ah, adalah tahqiq dari dua kalimat syahadat. Al-ikhlas adalah tahqiq dari la ilaha illallah. Ya, peralisasian dari la ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Dia mengikhlaskan agamanya, ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, demikian juga bahwasanya al-mutaba'ah merupakan tahqiq, perealisasian dari syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ya, karena kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika amalan itu terpenuhi dengan dua syarat ini, yaitu apa? Yaitu al-iman atau al-ikhlas, ya, begitu juga mutaba'ah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka inilah yang disebut dengan amalan soleh. Ya, inilah yang disebut dengan amalan soleh yang bermanfaat. Ya. Tidak sekedar beramal. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan innal illal ladzina amanu wa amilu. Tidak. Tapi menyebutkan wa amilus shalihat, beramal dengan amalan yang saleh. Wa tawasau bil haqq. Dan dia tawasi. Ya, yaitu sara ba'duhum yusi ba'dan bil haqq. Mereka saling mewasiatkan, menasihatkan kepada perkara yang hak, yang benar, mengajak, berdakwah kepada al-haq, kepada perkara yang benar. Ya. Sehingga sudah tidak terbatas pada diri sendiri. Ya. Ketika dia beriman dan beramal saleh, maka ini adalah kaitannya dengan diri dia sendiri.
dia beriman, dia beramal saleh. Tetapi seorang yang beriman, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah seorang itu dianggap beriman, atau tidaklah seorang itu sempurna keimanannya sampai dia mencintai apa yang untuk saudaranya sebagaimana dia cintai itu untuk dirinya sendiri. Maka ketika seorang itu sudah mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, ya, keutamaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-iman. Ya, ini kenikmatan yang luar biasa. Ya. Iman yang didasarkan di atas ilmu, bukan iman yang didasarkan atas kebodohan, bukan iman namanya. Iman itu harus didasarkan di atas ilmu. Wa amalus saleh, ya, dan amalan yang saleh. Ini juga kenikmatan yang luar biasa ketika seorang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dengan amalan saleh. Maka dia juga ingin merasakan atau dia menginginkan agar saudara-saudaranya merasakan apa yang dia rasakan dari kenikmatan iman wa amalus saleh. Karena itu dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, yad'u ilallah. Dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Allah Subhanahu wa taala firman, memerintahkan kepada nabinya, "Qul," katakanlah, "hadhihi sabili," ini adalah jalanku. Apa jalannya? Jalan aku, yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad'u ilallah. Aku berdakwah, menyeru, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu. Ini tawasi bil haq, mengajak orang kepada al-haq, berdakwah bukan kepada dirinya sendiri, bukan agar dia memiliki banyak pengikut, ya, tetapi berdakwah mengajak kepada al-haq, kepada kebenaran, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basirah, di atas ilmu, bukan di atas kebodohan, tetapi di atas ilmu. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Yaitu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kalau kita bisanya hanya menyampaikan satu ayat dan itu yang kita pahami, kita pelajari, sampaikan satu ayat yang sudah kita pahami dan pelajari. Jangan dua ayat. Ya, karena ayat yang kedua kita belum pahami dan pelajari. Sampaikan. Ajak orang kepada al-haq, ajak orang kepada kebenaran. Tapi ingat, ala basirah, di atas ilmu, bukan di atas kebodohan. Ana wa manittaba'ani, ini adalah jalanku dan orang-orang yang mengikutiku. Maka dakwah ilallah adalah, ya, dakwah ilallah ini adalah tugasnya, kewajibannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara orang yang tidak merugi, ya, sifatnya adalah dia tawasi bil haq, mengajak orang kepada al-haq. Wa tawasau bis sabr. Sifat yang keempat adalah mereka at-tawasi bis sabr. Saling mengingatkan, saling mewasiatkan untuk bersabar. Ya.
Dan as-sabar adalah habsun nafsi. Maknanya adalah seorang itu menahan dirinya sendiri. Dan kalau dia memahami tahapan-tahapan tadi, yaitu al-iman wal amalu saleh, al-iman adal ilmi wal amalu saleh wad da'wah ilallah, ya, maka ketiga perkara sebelumnya itu membutuhkan kesabaran, dan kita membutuhkan untuk saling mengingatkan untuk bersabar, ya. Seorang itu bersabar di atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena pasti di situ ada, ya, yang akan mengganggu dia, yang untuk berupaya untuk menggoyahkan keimanan dia dari musuh-musuh Allah, dari syaitan-syaitan baik dari kalangan jin dan manusia. Begitu juga ketika dia beramalan saleh, ya, dan beramal saleh itu mencakup dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti di situ butuh kesabaran. Begitu juga ketika dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada al-haq, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti di situ juga ada rintangan menuntut dia untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka as-sabar ini adalah perkara yang sangat penting. Menahan diri, ya, dan para ulama menyebutkan bahwasanya as-sabru ala salasati aqsam. Kesabaran itu ada 3 macam. Yang pertama, as-sabru ala taatillah. Yang pertama adalah kesabaran di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang itu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia membutuhkan kesabaran. Dia membutuhkan kesabaran untuk bisa tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap bisa mengerjakan amalan-amalan soleh. Ya, membutuhkan kesabaran. Ya, membutuhkan kesabaran. Karena kenapa? Karena jiwa-jiwa kita ini, ya, ammaratun bisu', mengajak kepada kejelekan. Ya. Karena jiwa-jiwa kita ini tidak suka dengan apa yang mengitari, mengelilingi surga. Ya. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak kita sukai, tidak disukai oleh syahwat kita. Ya. Harus kita berwudu dengan sempurna, kemudian kita melaksanakan sholat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Jiwa itu kalau tidak dipaksa untuk melakukan ini, maka dia tidak mau. Ya. Huffatil jannatu bil makari. Karena perlu bersabar. Perlu bersabar untuk tetap berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi bahwasanya jiwa kita ini senantiasa mengajak kepada kejelekan, mengajak kepada perkara syahwat, mengajak kepada perkara-perkara yang mengitari neraka, yaitu penuh dengan syahwat yang diinginkan oleh gejolak jiwa kita, gejolak hawa nafsu kita. Maka kita butuh untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak tergoda dan tidak terdorong untuk melakukan perbuatan maksiat tersebut. Kemudian yang ketiga, dari bentuk kesabaran adalah as-sabru ala aqdarillah. Kesabaran terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala al-mu'limah yang tidak kita sukai. Sabar terhadap musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan untuk kita. Sabar terhadap kegagalan kalau kita gagal. Sabar kalau kita ditimpa sakit dan lain sebagainya. Maka ini juga membutuhkan kesabaran. Ya, tetapi yang harus kita pahami, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwasanya as-sabirun, orang-orang yang bersabar, yuwaffa, ya, maka akan disempurnakan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum, ya, mereka orang-orang yang bersabar ini akan disempurnakan ajrahum, pahala mereka, balasan mereka dari Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab.
tanpa ada hisab, tanpa ada batas. Ya. Ini 4 hal yang menjadi sifat, di mana 4 hal atau sifat-sifat ini, mereka yang memiliki 4 sifat ini, merekalah yang selamat dari al-khusran, kerugian yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Manusia pasti rugi kecuali yang memiliki 4 sifat ini. Yang pertama al-iman, yang dibangun di atas ilmu yang benar. Yang kedua adalah al-amalus saleh, amalan saleh yang dibangun di atas al-ikhlas wal mutaba'ah. Yang ketiga adalah at-tawasi bil haq, yaitu saling menasihatkan kepada perkara yang hak, mengajak orang lain untuk melakukan al-haq, ad-da'wah ilallah. Dan yang keempat at-tawasi bis sabar, saling menasihatkan untuk bersabar. Karena ya, untuk bisa melaksanakan 4 perkara ini kita sangat membutuhkan kesabaran. Ya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki 4 sifat ini, termasuk orang-orang yang berusaha memperbaiki diri sehingga tidak termasuk orang-orang yang merugi. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan dari tafsir surah Al-Asr ini. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.